Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Danuarta Chandra Ardiansyah dengan NPM 234101157 dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 04. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model dan definisi komunikasi interpersonal. Untuk itu, simak terus kelanjutan pada video kali ini. Model adalah representasi dari sesuatu dan bagaimana ia dapat bekerja. Model awal dari komunikasi interpersonal cukup sederhana, yang terbagi menjadi 3 model, antara lain. Yang pertama adalah model linier. Dalam komunikasi interpersonal digambarkan sebagai bentuk yang searah, proses di mana seseorang bertindak terhadap orang lain. Ini adalah model lisan yang terdiri dari 5 pertanyaan. Yang pertama adalah siapa, yang kedua adalah apa yang dikatakan, yang ketiga adalah sedang berbicara di mana, yang keempat berbicara kepada siapa, yang terakhir adalah apa dampak dari komunikasi tersebut. Model ini memiliki kekurangan yang nyata. Implikasinya adalah pendengar tidak pernah mengirim pesan dan hanya menyerap secara pasif apa yang dikatakan oleh pembicara. Yang kedua adalah model interaktif. Model interaktif menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana pendengar memberikan umpan balik sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikan. Kenyataannya, orang yang terlibat dalam proses komunikasi bisa menjadi pengirim sekaligus penerima pesan. Yang ketiga adalah model transaksional. Model transaksional menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dijalankan seseorang selama proses interaksi. Model ini tidak melihat seseorang berperan sebagai komunikator atau komunikan. Kedua pihak berkomunikasi setara dan saling bertukar peran secara bersamaan. Selanjutnya adalah definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara 2 orang atau lebih dan biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi, yaitu pengirim pesan atau komunikator, pesan, media, penerima pesan, dan umpan balik atau feedback. Konsep yang semuanya terkait dengan komunikasi interpersonal dan dikembangkan oleh para filsuf yang berbeda antara lain 1. Komunikasi I-IT. Interaksi yang kita lakukan dengan orang lain dalam model ini sangat tidak personal. Bisa dikatakan orang lain hanya sebagai objek. Contoh, guru yang menyampaikan materi tanpa peduli siswanya memahami apa yang diajarkannya. Yang kedua, komunikasi IU. Model komunikasi ini paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita memperlakukan orang lain lebih dari sekedar objek, tetapi tidak menganggap mereka sebagai manusia yang unik. Contoh, seorang penjaga toko yang memberikan bantuan kepada pelanggan untuk mencari barang yang diinginkannya. Yang ketiga adalah komunikasi I2. Model ini sebagai tingkatan tertinggi dalam interaksi manusia, karena di dalamnya manusia saling menguatkan dan menghargai keunikan masing-masing. Komunikasi dan interaksi dalam level I2 adalah sesuatu yang jarang dan memiliki makna khusus. Contoh, seorang psikolog yang mendengarkan keluhan pasien dengan penuh perhatian dan membantu pasien untuk memahami akar permasalahannya dan memberikan solusi yang tepat. Berikutnya adalah ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah selektif, yang kedua adalah sistematis, yang ketiga adalah unik, yang keempat adalah prosesual, yang kelima adalah transaksional, yang keenam adalah pengetahuan personal, dan yang terakhir adalah menciptakan sebuah makna. Jadi begitu kurang lebihnya ya teman-teman. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.